Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman, ya, tentang iman. Di mana ini ya, iman ini merupakan pondasi, landasan yang pada akhirnya inilah yang akan membedakan dan memisahkan, ya, apakah seseorang itu akan abadi di surga atau abadi di neraka. Ya, inilah yang memisahkan, yang membedakan dan memisahkan manusia nanti di akhir perjalanan hidup manusia, ya, di akhirat, yang dimana hanya ada dua tempat. Nah, inilah yang menentukan apakah seseorang itu yang akan menjalani tahapan akhir dari hidupnya itu abadi di surga atau abadi di neraka. Bab ke-8 sekarang ya. Yang kemarin juga tidak kalah penting ya nih ya. Ulasan sedikitnya yang kemarin. Karena ini beberapa judul nih. Beberapa judul dari rangkaian ya. Bab 6, bab 7, bab 8. Ini beberapa hal yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari tentang umurul iman, atau di ulama lain yang menyebutnya syu'abul iman. Masih bab ini saya buka-bukanya sampai bab ke-12, itu juga masih tentang misalnya al-haya'u minal iman gitu ya, rasa malu itu bagian dari iman. Nah, kemudian yang kemarin ya, bagian dari iman adalah, intinya yang kemarin ya, bagian dari iman yaitu ya mampu gitunya merasa bergembira apabila melihat saudaranya sesama muslim itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan. Itu bagian dari iman. Artinya itu menunjukkan keimanan seseorang. Dan itu benar, yang demikian itu hanya dengan iman. Karena kalau bukan dengan iman, artinya berdasarkan fitrahkah sebutannya, kodratkah, yang berdasarkan fitrah, kodrat, bawaan, karakter aslinya manusia, yaitu akan merasa tidak senang, akan merasa tidak senang. Ini fitrah nih, ini manusia seperti ini pada aslinya. Akan merasa tidak senang apabila melihat orang lain mendapatkan sesuatu. Nah, dengan iman ini kan menjadi bertolak belakang. Dengan iman itu ya, dengan iman itu ya, mestinya seorang muslim menjadinya ya, karena orang yang beriman itu ya orang Islam. Hanya dengan iman itu bisa menjadi sebaliknya. Bukannya merasa tidak senang, merasa susah gitu ya ketika saudaranya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan. Ini bagian dari iman, yaitu
apabila sudah bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya sesama muslim itu mendapatkan kebaikan atau kenikmatan. Nah, jadinya ya apabila dibandingkan dengan kalau berdasarkan fitrah kodrat aslinya manusia, tidak akan senang melihat orang lain mendapatkan kebaikan atau kenikmatan. Jadi benar-benar ini karena iman itunya bisa seperti ini. Dan orang Islam harus seperti ini. Ya, orang Islam harus seperti ini, harus bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kebaikan atau kenikmatan. Harus seperti itu karena ada iman kan di dalam dirinya. Nah, apabila sebaliknya orang Islam itu jadi sebaliknya kan, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kemana imannya? Ya, kemana imannya itu kalau demikian? Nah, kalaupun tidak hilang berarti kan imannya rendah berarti. Atau dengan sebutan lain ini imannya bermasalah nih kalau seperti itu. Karena kalau yang demikian itu manusia tanpa iman. Kalau manusia tanpa iman ya seperti itulah manusia. Karena pada diri manusia itu ada karakter bersaing, artinya nggak akan senang melihat orang lebih. Ya, tidak akan senangnya melihat orang lain memiliki kelebihan, mendapatkan kebaikan, kenikmatan. Nah, sementara orang Islam masih seperti itu. Nah, pertanyaannya demikian, kemana imannya? Ada nggak hilang? Bermasalah berarti imannya. Karena dengan iman itulah di bab ke-7 ini adalah ini bagian dari iman. Yaitu merasa senang, merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan sesuatu. Bahkan rasa gembiranya itu sebesar kalau kebaikan atau kenikmatan itu diberikan kepada dirinya. Nah, baik yang kemudian ada dua kan ya, baik kebaikan, kenikmatan itu yang bersifat duniawi atau kenikmatan yang bersifat keakhiratan. Ya, kalau contohnya ya, bagaimana nih kalau Allah menganugerahkan, ini anugerah nih besar, bahkan anugerah besar. Bagaimana kalau Allah menganugerahkan ketaatan, kesolehan kepada seseorang? Apa kita mau merasa nggak senang? Ya, Allah menganugerahkan gitu ketaatan, kesolehan kepada orang lain. Apa kita akan merasa nggak senang? Banyak kenyataannya yang demikian. Tegenah ningali batur bener teh, tegenah ningali batur soleh teh. Makanya kan kemudian ini diantaranya nih realitanya demikian. Ketika ada orang yang itu anugerahnya dianugerahi ketaatan, kesolehan oleh Allah, ada kan yang mengatakan mualila lah jika lu bener, nah di sini sih teresep batur soleh itu. Ya artinya yang dimilikinya kebaikannya, anugerahnya bisa yang hal berupa keduniaan, bisa juga hal keagamaan. So bener nggak ada yang demikian? Ningali batur soleh itu tegenah aneh lain dituturkan, ikuti malah lah itunya apa namanya ya berusaha lah untuk melemahkan gitu ya. Nah, dengan berbagai komentar lah diantaranya demikian gitunya. Oh saya tahu jadi beda, mualilah. Nah sih maksudnya nggak senang melihat mereka dia berubah. Bahkan dengan anugerah yang seperti itu manusia itu pada asalnya karakter bersaing pada diri manusia. Wah, ini dengan iman nih, dengan iman ya bisa itu keluar gitu dari hal seperti itu, yaitu ini bagian dari iman. Kalau Rasulullah SAW menyabdakannya kan tidak sempurna, tidak benar-benar.
La yu'minu ahadukum, tidak sempurna. Alah, ya jauh sih dari sempurna mah. Ini bahkan bisa dikatakan demikian nih, tidak benar-benar beriman seseorang yang belum bisa seperti ini, yaitu merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan. Nah, itulah hanya ulasan sedikit hanya dari yang bab ke-7-nya, di mana Imam Bukhari menyebutkan bahwa hal tersebut bagian dari iman. Adapun redaksi hadisnya adalah tidak benar-benar beriman. Nah, sebelum bisa merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kebaikan, kenikmatan atau anugerah dari Allah. Nah, ini bab baru sekarang nih. Nah, bab ke-8. Babun hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Wah, ini amat sangat jelas. Ini nih, dari judulnya saja sudah demikian. Bab mencintai Rasulullah SAW itu bagian dari iman. Yang mencintai Rasulullah SAW itu bagian dari iman. Nah, ini sangat jelas sebetulnya dengan judul yang demikian itu ya. Kalau kita melihat dulu gitu kan, dulu di zaman Rasulullah SAW, Abu Lahab yang asalnya sangat mencintai Rasulullah sebelum menjadi nabi ini. Abu Lahab yang sangat mencintai Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi, karena terikat nasab, terikat kekeluargaan, keluarga. Abu Lahab kan bukan orang lain, pamannya sendiri. Nah, sangat mencintai Rasulullah SAW, bahkan sampai Rasulullah SAW punya anak. Abu Lahab itu mengharuskan anaknya menikah dengan anak Rasulullah SAW. Ada dua hanya yang menikah. Utbah namanya anaknya Abu Lahab menikah dengan anak putri Rasulullah SAW, Ummu Kulsum. Ini anak pertama Rasulullah SAW, Ummu Kulsum namanya, dinikahkan dengan Utbah anak Abu Lahab. Itu Abu Lahab yang mau, nggak boleh anak-anak Muhammad nggak boleh menikah dengan yang lain. Kemudian anak yang kedua, Ruqayyah, putri kandung Rasulullah SAW, Ruqayyah, menikah juga dengan adiknya Utbah, namanya Utaibah. Jadi dua tuh, karena Abu Lahab yang mau, pokoknya anak-anak Muhammad gak boleh menikah dengan yang lain, karena sangat mencintai Rasulullah sebelum menjadi nabi. Tapi begitu menjadi nabi, menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, berbalik 180 derajat. Orang yang paling membenci Rasulullah SAW adalah Abu Lahab. Abu Lahab yang paling membenci. Nah, anak-anaknya yang sudah menikah diusir menantu-menantunya. Anak-anaknya itu diperintah untuk menceraikan anak-anak Muhammad. Itulah hanya anak-anak Muhammad diceraikan. Padahal sebelumnya kan Abu Lahab ini sangat mencintai Muhammad SAW. Begitu bangganya gitu ya, Abu Lahab ini ya memiliki ya anak lah sebutannya ya, karena ini kan anak adiknya, memiliki anak, memiliki saudara, anggota keluarga besar dari ini turunan Abdul Muthalib yang merupakan orang terbaik Quraisy. Ya pastilah sangat membanggakan ya. Tapi mengapa setelah menjadi nabi, setelah menjadi rasul berbalik 180 derajat? Karena
Abu Lahab tidak beriman. Ya, karena Abu Lahab tidak beriman. Nah, kalau yang beriman, nah ini masalahnya lagi. Kalau yang beriman, jangan seperti Abu Lahab, betul, jangan seperti Abu Lahab. Kalau orang yang beriman gitu ya, wajib mencintai Rasulullah. Nah, bandingkan dengan ada orang yang sebaliknya di zaman Rasulullah SAW. Bukan sebelum sih, asalnya gitulah ya. Asalnya begitu membenci Rasulullah SAW dengan kebencian yang sangat besar. Wah, ini banyak nih sahabat yang seperti ini, banyak. Yaitu ketika mereka masih jahiliyah, ketika mereka masih kafir, tidak ada iman kan di dalam diri mereka. Kebencian mereka itu sangat besar. Di antaranya Umar bin Khattab, yang sebelum dia masuk Islam, Umar bin Khattab itu malah menyatakan diri, akulah yang akan membunuh Muhammad. Tapi setelah masuk Islam, ya gitu, setelah masuk Islam begitu mencintai Rasulullah SAW. Nah, ini yang menyebabkan demikian itu apa? Dari dua contoh ini sangat jelas saya kira. Abu Lahab yang asalnya sangat mencintai, tapi setelah menjadi nabi, kalau kaitan dengan nabi iman berarti. Ya, kaitan dengan Rasulullah SAW itu iman masalahnya. Abu Lahab yang asalnya sangat mencintai berubah jadi musuh terbesar Rasulullah SAW, menjadi orang yang paling membenci Rasulullah setelah menjadi nabi. Umar bin Khattab yang ketika dia kafir, tidak ada iman di dalam hatinya, sangat membenci Rasulullah SAW. Tapi setelah masuk Islam, berubah hanya menjadi sangat mencintai Rasulullah SAW. Karena iman nih, mustahil gitulahnya membenci atau mencintai Rasulullah SAW tanpa kaitan dengan iman. Nah, ini judulnya demikian ya, babun hubur rasuli minal iman. Ya, bab mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagian dari iman. Sekira dengan tadilahnya mukadimah demikiannya tentang Abu Lahab dan Umar bin Khattab, sangat jelas mustahil membenci atau mencintai Rasulullah SAW tidak ada kaitan dengan iman. Nah, hadisnya ada dua, tapi sama hadisnya, hanya ada beda sedikit. Kita baca dua-duanya saja langsung dia. Yang pertama nih hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fawallazi nafsi biyadihi. Nah, artinya ini sabda beliau ini ya dimulai dengan sumpah, demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini yang dimaksudkan Allah ya. Ada kata yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW untuk bersumpah, tapi ini yang dimaksud adalah Allah ya. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Allah kan yang dimaksud. Kalau di dalam Al-Quran misalnya, ini contoh di dalam Al-Quran. Itu di surat surat An-Nas, surat Al-Falaq. Qul, katakanlah oleh Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Siapa sih? Itu kan aku berlindung kepada Allah kan maknanya. Tapi ayat itu menyebutkan Allah sebagai Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Itu sama maknanya dengan kul.
a'udzubillah, gitulah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan yang halus. Nah, hanya di surat itu bukan kata Allahnya yang disebut, tapi ya sifatnya bolehlah disebut. Itu sifatnya Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Nah, ada juga yang sering dijadikan sumpah oleh Rasulullah SAW itu, ini menyebut, ya tadi kan kalau melindungkan diri kepada Allah itu kan a'udzubillah, langsung Allah yang disebut, aku berlindung kepada Allah. Kalau di surat An-Nas kan yang dimaksud Allah, tapi Allah sebagai Robbinas, artinya ini ada makna, ada maksud. Ya, Robbinas, Malikinas. Nah, ini juga sama nih, demi yang jiwaku ada di tangannya. Ini sekaligus nih memberikan pelajaran bahwa ya seperti inilah Rasulullah SAW pun sebagai utusan Allah, sebagai Nabi Allah, tetap dirinya, jiwanya itu berada di tangan Allah. Ini sama ini untuk semua orang. Ya, semua orang sebetulnya sama ya, bahwa semuanya, bahkan kan seluruh makhluknya, seluruh alam raya ini semuanya ada di dalam genggaman Allah. Itu maknanya ya, nggak bisa lepas, tidak ada yang di luar. Ya, tidak ada yang lepas, tidak ada yang di luar genggaman, tidak ada yang di luar kekuasaan Allah. Itu maknanya ya, jadi bukan menyebut kata Allahnya langsung. Nah, ada juga hal seperti ini yang oleh Rasulullah SAW sering digunakan bersumpah, yaitu kalau bahasa kitanya, demi yang membolak-balikan hati manusia. Ini sering nih oleh Rasulullah kalau bersumpah itu menggunakan demi yang membolak-balikan hati manusia. Ini maknanya juga sama ya. Ini juga maknanya sama dengan ini, dengan yang di sini, yaitu sekaligus mengingatkan bahwa itu hati manusia itu juga sama, semuanya itu ada di dalam genggaman Allah. Misalnya yang barusan contoh, Abu Lahab yang asalnya sangat mencintai, berubah menjadi membenci. Umar bin Khattab yang asalnya membenci, kemudian berubahnya menjadi sangat mencintai Rasul. Itu bagaimana bisa demikian? Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Nah, itu sumpahnya demikian ya. Fawallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Lah, ini sama nih dimulai nih dengan hadis yang bab sebelumnya, yaitu dimulai dengan kata la yu'minu ahadukum. Ini saya kira nih yang paling tepat nih ya. Yang paling tepat itu diterjemahkan itu di dalam bahasa kitanya itu tidak benar-benar beriman. Bukan tidak beriman ya, bukan tidak ada iman, jadi tidak benar-benar beriman. Makna tersebut itu juga ada di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat An-Nisa ayat 65. Ayat tersebut juga dimulai dengan sumpah lagi. Fala wa rabbi la yu'minu ahadukum. Itu ya di surat An-Nisa, ini Al-Qur'an nih yang menyebut demikian, yang maknanya adalah ya tidak sekali-kali demi Tuhanku, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian benar-benar beriman, hatta yuhaqqimuka, hingga kalian itu menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai pemutus perkara. Dan kalau sudah diputuskan, tidak ada keberatan sama sekali,
tidak ada keberatan sedikit pun atas putusan Rasulullah itu dan menerima sepenuhnya. Ya, jadi tidak beriman, tidak benar, tidak serius, itulah hanya tidak benar-benar beriman, tidak serius nih berimannya. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Nah, apalagi nih dengan redaksi yang ininya sangat menunjukkan demikian. Tidak serius nih berimannya. Tidak bersungguh-sungguh berimannya. Sementara tadi di awal tadi saya sampaikan ini kitabul iman. Imam Bukhari ini kitabul iman. Di mana iman ini kan merupakan hal paling mendasar yang akan membedakan dan memisahkan seseorang, yang akan membedakan memisahkan manusia, bukan seseorang mungkinnya, yang akan membedakan dan memisahkan manusia pada tahapan akhir hidupnya, apakah menjadi orang yang abadi di surga atau sebaliknya abadi di neraka. Iman di masalahnya ini yang menentukannya. Ada iman nggak artinya? Nah, bahkan kan seseorang yang ini yang keimanannya paling rendah, paling jelek nih keimanannya, ada keimanan tapi seperti ini. Seseorang yang kadar mungkinnya kadar keimanannya paling rendah, paling jelek, paling buruk, yaitu orang yang hanya punya iman sebesar debu di dalam hatinya. Pada akhirnya masuk surga abadi kalau sudah di surga. Tapi orang ini kan masuk neraka dulu dan menjadi penghuni neraka paling lama. Dia yang orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, yaitu orang yang imannya hanya sebesar debu. Pada akhirnya kan ke surga juga. Tapi jangan mau kan ke neraka dulu. Kalau mah itu pun gitu bang, ke surganya engke tak iraha. Angke ke surga, toh akhirnya ke surga juga. Ya emang mau, emang kuat itu kan harus masuk neraka dulu. Ya, tapi kan pada akhirnya memang gitu kan. Pada akhirnya orang yang ada iman di dalam hati meskipun hanya sebesar debu, iya kemudian ke surga, tapi kan harus masuk neraka dulu dan menjadi penghuni neraka terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Entah berapa lama di nerakanya. Nah ini jadi ini tidak benar-benar beriman. Nah ini harus digarisbawahi. Sebetulnya samanya yang kemarin juga demikian, itu terjemahnya. Tidak serius nih berimannya nih, tidak benar-benar nih berimannya. Bukan tidak beriman sama sekali. Nah, ya itulah akibatnya. Itulah akibatnya apabila tidak serius nih, tidak benar-benar berimannya. Benar, dia akan masuk surga, tapi ke neraka dulu. Nah, inilah kalau beriman tidak serius. Nah, kalau tidak seriusnya berimannya, kalau tidak benar-benar, kalau tidak bersungguh-sungguh. Ini ciri berarti nih ya. Yang kemarin kan cirinya yang nih keimanannya serius kan, berimannya bersungguh-sungguh. Yaitu ini bab yang ketujuh kemarin ya. Keimanannya ini mampu mengalahkan apa yang menjadi fitrah, apa yang menjadi kodrat, apa yang menjadi tabiat asli manusia, yaitu merasa nggak enak. Ini adalah aslinya manusia, merasa nggak enak kalau melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan. Itu manusia yang sebenarnya, itu karakter aslinya. Maka dengan iman berubahlah gitunya seseorang menjadi justru merasa bergembira ketika melihat saudaranya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan. Mustahilnya yang demikian itu tanpa iman. Tapi nah ini kan seolah-olah, tapi iman yang serius, berarti iman yang bersungguh-sungguh berimannya baru bisa demikian. Nah bahkan ini nih ya yang ke-8 juga bab 8 sekarang.
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidaklah benar-benar beriman, tidak bersungguh-sungguh, tidak serius lah katakan demikiannya beriman sebelum aku lebih, ini sabda nabinya, nabi ini akunya di sini Rasulullah ya. Tidaklah benar-benar beriman sebelum aku lebih dicintainya dibandingkan dengan kedua orang tuanya dan anaknya. Ya, seseorang malah karena ininya bagi siapapun lah itu, bagi siapapun, bagi semua orang. Kalau menurut yang kembali ke yang tadi, menurut karakter, menurut tabiat aslinya, siapa sih yang paling dicintai oleh seseorang? Dua disebut di sini oleh Rasulullah, orang tua, anak. Orang tua, anak. Semua manusia pasti sama. Nah demikian nih hadisnya nih, sekali lagi nih. Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang itu benar-benar beriman, tidak bersungguh-sungguh berimannya, tidak serius, sebelum aku lebih dicintai dibandingkan dengan kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Kemudian satu lagi yang sama, yang isinya sama persisnya, kita baca saja nih ya. Kalau yang barusan hadis pertama itu melalui Abu Hurairah, hanya sahabat yang meriwayatkannya Abu Hurairah. Dan yang kedua an Anasin radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kalau ini ya redaksi hadis yang nomor 2, yang kedua tidak diawali dengan sumpah, langsung ke materinya gitunya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah benar-benar beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya dibandingkan dengan kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan nah di sini ada tambahan ini, dan manusia seluruhnya. Nah, hanya ini saja ya perbedaannya pada redaksi nomor 2 yang melalui Anas bin Malik, ada tambahan di ujungnya, hingga aku lebih dicintainya dibandingkan dengan kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia manapun, itulah. Nah demikiannya ada 2 hadisnya yang kurang lebih sama, hanya beda sedikit. Nah di ujungnya, kalau hadis pertama di awalnya dimulai dengan sumpah, kalau di hadis pertama kedua tidak ada sumpah. Di hadis yang kedua di ujungnya Rasulullah menyebutkan kedua orang tuanya, anak-anaknya, nah ada tambahannya, dan manusia manapun. Nah saya lihat nih ya penjelasannya di kitab Fathul Bari ini ada 12 nih, lumayan lah, cukup panjang penjelasannya. Dari apa yang saya baca, apa yang saya kaji ya dari di kitab Fathul Bari ini ada 12 catatan, mungkinnya sebutannya yang ini yang saya catat nih dari penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yang pertama, catatan pertama gitu ya, judulnya nih yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Babun Hubur Rasuli minal iman. Demikian ya judulnya, bab mencintai Rasul itu bagian dari iman. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu demikian ya, yang dimaksud adalah ini judulnya. Imam Bukhari memunculkan judul demikian, bab mencintai Rasul. Siapa Rasulnya? Kan Rasul Allah banyak. Ya Rasul Allah itu banyak ya. Dari hadisnya kan sangat jelas, Rasulullah menyebut aku di hadisnya, tidaklah kalian benar-benar beriman sebelum aku lebih dicintainya.
Nah, yang dimaksud di dalam bab ini ya seperti redaksi hadisnya, seperti isi hadisnya. Mencintai Rasulullah SAW nih yang dimaksudnya, apalagi dengan hadisnya lebih jelas. Meskipun mencintai semua Rasul utusan Allah itu wajib. Mencintai semua ya, mencintai semua Rasul-Rasul Allah itu wajib. Karena Rasul Allah itu kan banyak, itu ya Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan semuanya. Orang Islam itu kan di dalam rukun imannya adalah kan rukun iman itu mencintai Allah, mencintai mengimani itu kan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, jamaknya, mencintainya, mengimani, beriman kepada rasul-rasulnya, bukan hanya satu. Orang Islam tidak boleh menolak kenabian Nabi Musa, harus diimani semuanya, dan harus juga ya, mencintai mereka. Tapi yang dimaksud di dalam bab ini adalah intinya bab mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satunya catatannya. Kemudian yang kedua, hadis yang pertama tadi ya, ini dimulai dengan sumpah. Ini sering juga sumpahnya dengan redaksi demikian, demi yang jiwaku berada di tangannya. Itu yang dimaksud Allah. Tapi sekalian gitulahnya, dalam sumpah itu Rasulullah mengajarkan bahwa dirinya, jiwanya gitunya berada di tangan Allah, berada di dalam genggaman Allah. Padahal kan bukan hanya diri Rasulullah, bahkan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, seluruh jagat raya ini berada di dalam genggaman Allah. Tidak ada yang bisa lepas dan tidak ada yang di luar genggaman Allah. Makanya ini ya, mustahil Allah menyebut, sehingga nih mustahil ada yang lepas nih dari tangan Allah, dari genggaman Allah. Sehingga Allah menyebutnya manusia itu keterlaluan. Manusia itu keterlaluan. Yaitu manusia yang apa itu di surat Al-Alaq surat Iqra. Innal insana layatghaw, sesungguhnya manusia itu keterlaluan. Ar-ra'ahu stagna, yaitu manusia merasa cukup dengan dirinya. Manusia merasa tidak butuh kepada Allah. Nah, seolah-olah manusia itu merasa bisa keluar dari kekuasaan Allah, merasa bisa keluar dari tangan Allah, dari genggaman Allah. Merasanya bukan yang sesungguhnya. Allah justru menyebut manusia yang demikian itu keterlaluan. Nah, di sumpah ini Rasulullah mengajarkan demikian. Demi yang jiwaku, diriku ini berada di tangan Allah, di dalam genggaman Allah. Memang nggak ada yang di luar kekuasaan, di luar genggaman Allah, itu tidak ada, hakikatnya demikian. Tapi ini menyadarkan gitu kan, mengajarkan dan menyadarkan bahwa segala sesuatu itu di bawah kekuasaan, genggaman dan kekuasaan Allah. Ini sumpah pada umumnya. Nah, ini kan sumpah gitu ya. Nah, sumpah pada umumnya ini maknanya adalah untuk menggugah bahwa apa yang disampaikan itu masalah besar. Satu, ini masalah besar nih yang akan disampaikan. Yang kedua, ininya masalah yang
Wah, amat-amat sangat penting. Berarti kita melihat isinya juga demikiannya. Ini masalah besar, ini masalah yang sangat penting nih. Isinya itunya masalah besar, masalah yang sangat penting. Nah, ini maknanya. Ini makna Rasulullah SAW memulai sabdanya ini dengan bersumpah terlebih dahulu. Dan hal ini kan banyak dicontohkan oleh Allah, dicontohkan di banyak ayat. Sebelum menyampaikan sesuatu, Allah mengawalinya, mendahuluinya dengan sumpah. Tidak semua ayat demikian ya, tapi banyak ayat-ayat yang Allah awalinya, Allah dahului dengan sumpah. Nah, itu maknanya demikian, menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan itu ini masalah besar dan masalah yang amat sangat penting. Jadi hadis ini adalah barusan itu masalah besar. Itu hal yang amat penting, yaitu mencintai Rasulullah SAW lebih dibandingkan dengan mencintai orang tua, anaknya, dan manusia manapun. Kenapa? Karena ya inilah masalahnya. Bisa nggak demikian? Jangan dikira enteng. Jangan dikira enteng, jangan dikira gampang bisa seperti ini. Bisa mencintai Rasulullah SAW itu, atau Rasulullah SAW itu lebih dicintai dibandingkan dengan orang tua dan anaknya. Harus dengan iman. Dan imannya pun iman yang bersungguh-sungguh. Kan demikian isi hadisnya. Harus yang bersungguh-sungguh. Harus yang serius berimannya. Ya kalau tidak, balik lagi. Kembalilah ke karakter, ke tabiat asli manusia. Siapa yang paling dicintai oleh manusia? Orang tua, anak. Ya semua manusia sama. Yang paling dicintai oleh seseorang siapa? Ini dua lah, ke atasnya orang tua, ke bawah anak. Itulah aslinya manusia. Orang kafir juga demikian. Ya orang kafir kan seperti itu. Orang kafir mereka mencintai orang tuanya. Orang-orang kafir mereka mencintai anak-anaknya. Nah kalau yang seperti itu kan gak perlu iman. Tapi hal itu harus dikalahkan dengan kecintaan kepada Rasulullah harus lebih besar. Ini bagaimana bisa nih mengalahkan ini? Karena kecintaan yang sangat, kecintaan terbesar mungkinnya, kecintaan terbesar bagi siapapun adalah kecintaan terhadap orang tua, anak. Bagaimana bisa mencintai Rasulullah SAW itu harus lebih besar. Rasulullah itu harus lebih dicintai. Boleh kita katakan begini, emang Muhammad siapa? Emang Muhammad siapa? Pernah ketemu? Enggak. Wabu, ente. Keluarga bukan, teman bukan, apalagi dengan kita nih. Apalagi dengan kita yang hidup yang sangat jauh kan. Rasulullah itu generasi kapan gitu, kita generasi hari ini. Tapi kecintaan kita harus lebih besar kepada Nabi. Saudara bukan, kenal enggak. Satu daerah enggak. Hanya kaitan apa sih kita dengan Nabi sehingga harus menjadi yang paling kita cintai. Nah ini kaitannya iman. Kalau tidak benar-benar, kalau tidak bersungguh-sungguh berimannya, ini tidak akan tercapai. Dan di sini Rasulullah SAW hanya menyebut yang paling dicintai oleh manusia tanpa iman adalah orang tua dan anak. Di luar itu ada yang mencintai jabatannya lebih daripada mencintai Nabi. Ada yang mencintai kekayaannya lebih daripada mencintai Nabi. Jadi bukan hanya sekadar orang tua dan anaknya. Rasulullah menyebut di sini yang
terbesar kecintaan setiap orang itu adalah orang tua dan anak. Nah, bahkan ada itulah tadinya mencintai jabatannya lebih daripada mencintai Nabi. Takut kehilangan jabatan tapi tidak takut kehilangan Nabi. Nih, takut kehilangan jabatan tapi tidak takut kalau kehilangan Nabi. Nah, padahal ini contohnya seperti ini nih. Waktu perang Taif, waktu perang Taif, Rasulullah SAW itu kan membagikan gonimahnya. Semua gonimahnya Rasulullah berikan kepada orang Mekah. Karena orang Mekahnya, orang Mekah itu ada yang membantu Rasulullah SAW ketika berperang di Taif. Orang Madinah yang berangkat dari Madinah dengan jarak kurang lebih 650 km dari Madinah menuju Taif. Mereka tidak diberi gonimah sama sekali. Semua gonimahnya Rasul serahkan kepada orang Mekah. Sampai ada sasus, itulah kasakusuk. Ini pembagian gak bener ini. Masa pembagiannya seperti ini? Masa orang Madinah yang berangkat dari Madinah dengan jarak yang sangat jauh, dengan perjuangan lah untuk sampai ke Taifnya saja itu kan memerlukan perjuangan, gak diberi. Ibnu Mas'ud nih kalau nggak salah nih, Ibnu Mas'ud nih yang mendengar ada nih orang yang berbisik-bisik demikian. Ini pembagian yang nggak adil, ini pembagian yang nggak benar ini. Masa semuanya diberikan kepada orang Makkah, orang Madinah dapat apa? Padahal kalau melihat capeknya mungkin lahnya jauh lah lebih capek orang Madinah pasti. Nah, kemudian Rasulullah SAW kan mendatangi ini kelompok yang sedang berbisik-bisik demikian. Rasulullah datang, beliau mengatakan, aku sudah tahu apa yang kalian bicarakan. Kurang lebihnya makna umumnya gitu, makna bebasnya adalah kalau kalian mau ghanimah bawa semuanya, tapi aku tidak akan kembali ke Madinah. Artinya mereka akan kehilangan Nabi ini. Kalian mau ghanimah bawa semuanya, tapi aku tidak akan kembali ke Madinah. Nangis mereka. Artinya bagi mereka, kalau kami dapat ghanimah sebanyak ini terus Nabi tidak ikut pulang, kerugian besar kan bagi mereka. Nah, nanti jadi ini maknanya jadi bukan hanya secara redaksi yang disebut orang tua, anak, ada juga yang kan di redaksi keduanya manusia manapun. Tapi apapun sebetulnya, siapapun, apapun, nah termasuknya yang saya sebutkan barusan. Banyak orang yang lebih mencintai jabatannya. Dia takut kehilangan jabatan tapi tidak takut kehilangan Nabi. Wah, berat. Contohnya kan tadinya orang-orang Taif, orang-orang Madinah, bawa semuanya ghanimah kalau kalian mau, tapi aku tidak akan kembali ke Madinah. Nangis mereka. Karena apa artinya dapat ghanimah sekian banyak tapi mereka kehilangan Nabi. Ada yang mencintai harta lah, ada yang mencintai hal-hal keduniaan apapun bentuknya lebih daripada mencintai Nabi. Iman nggak kalau begitu? Iman sih, tapi serius gitu. Tapi berimannya tidak bersungguh-sungguh. Ya tidak serius tuh imannya kalau demikian. Nah, itu catatan ketiganya yang barusan Rasulullah SAW kan menyebut orang tua, anaknya, karena pada dasarnya ini berlaku bagi semua orang. Yang paling dicintai oleh seseorang itu adalah orang tua, anak, semua orang sama. Tapi di luar itu bukan hanya kecintaan terhadap sesama atau kecintaan terhadap manusia saja, pokoknya kecintaan terhadap apapun, ya termasuk jabatan kah, harta kah.
Tidak boleh berarti kan mengalahkan kecintaannya kepada Nabi. Karena di dalam redaksi hadisnya, aku lebih dicintai dibandingkan dengan kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia manapun. Berarti kan ini yang harus di Rasulullah SAW itulahnya. Rasulullah SAW itu menjadi manusia yang paling dicintai, ditempatkan ditulahnya, ditempatkan di tempat yang tertinggi, ditempatkan di tempat yang terhormat, termulia dibandingkan dengan siapapun. Nah, ini semua orang yang beriman itu wajib demikian. Ya, semua orang yang beriman ya wajib nih menempatkan, artinya kan Rasulullah SAW itu pada kecintaan terbesarnya di tempat paling terhormat, paling mulia dibandingkan dengan siapapun. Karena setiap orang kan menghormati orang tuanya, setiap orang kan memuliakan orang tuanya. Tidak boleh lebih besar daripada menghormati dan memuliakan Nabi. Nabi yang harusnya paling dihormati, paling dimuliakan oleh siapapun. Tapi kan bisa demikian itu karena iman. Kalau enggak, balik lagi ke aslinya. Balik lagi ke tabiat aslinya. Manusia pasti akan sangat dan paling mencintai orang tua, anak, semua. Bahkan ini berlaku pada orang kafir. Ya, orang kafir kan demikian. Siapa yang paling dicintai oleh mereka? Orang tuanya dan anaknya. Nah, kemudian catatan berikutnya nih. Secara akal nih, ini catatan keempat nih ya, demikian nih. Secara akal, nah tadinya kecintaan seseorang pasti paling besarnya itu kepada orang tua dan anak. Mengalahkan. Ini secara akal. Artinya kan kalau secara akal itu berarti kan bukan iman. Ya anggaplah tabiat karakter. Ya, kecintaan seseorang al-waladu wal-walidu. Rasulullah menyebut anak dan orang tua. Ya, karena mereka itu secara akal, secara naluri, secara tabiat paling dicintai oleh seseorang dibandingkan dengan anggota keluarga yang lainnya, dibandingkan dengan hartanya. Bahkan ada orang yang mencintai orang tuanya, mencintai anaknya lebih dari mencintai dirinya sendiri. Seseorang rela, sebutnya berjuang dan berkorban demi orang tuanya. Seseorang rela berkorban dan berjuang demi anaknya. Tapi seseorang tidak rela berjuang, berkorban untuk dirinya. Tapi kalau untuk orang tuanya, tapi kalau untuk anaknya, ya adanya orang yang demikian. Bahkan dengan dirinya pun, seseorang lebih mencintai orang tuanya, mencintai anaknya. Tapi ya kurang lebih mungkin demikiannya. Ada orang yang mau berjuang, mau berkorban demi orang tuanya, demi anaknya, tapi tidak demikian. Seseorang tidak mau berjuang dan berkorban untuk dirinya sendiri, malah membiarkan dirinya celaka. Kalau orang tuanya nggak boleh celaka, anaknya nggak boleh celaka. Tapi banyak orang kan yang malah mencelakakan dirinya. Kalau terhadap dirinya itu, kalau seseorang mencintai dirinya nggak, orang tua nggak mau orang tua saya celaka, saya nggak mau anak saya celaka. Apakah kamu nggak mau kalau kamu sendiri celaka? Entah, itu malah dia membiarkan dirinya itu celaka. Padahal kan di ayat surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro."
Kalau secara menurut ini apa namanya, kalau menurut bahasa Arabnya di situ ku anfusakum wa ahli wau, wau huruf wau. Kalau bahasa Arabnya ini huruf atap namanya, kata sambung lah dalam bahasa kita. Ini itu artinya kan selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu. Menggunakan dan ya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya li mutlaqil jam'i. Mana sih yang lebih dulu? Nggak ada kalau pakai dan. Tapi memang itu pada asalnya maknanya demikian ya. Allah berfirman, Allah memerintahkan, Allah mewajibkan. Ku anfusakum, selamatkan diri kamu, wa ahlikum dan keluarga kamu. Ku anfusakum wa ahlikum naron, dari api neraka. Ya, gitulahnya benar. Secara ilmu apa namanya grammarnya, tata bahasa Arab nahwu shorof, wa ahlikum, wau di situ kata sambung dan itu tidak menunjukkan urutan. Tapi dari kamu sendiri, keluarga kamu, mana sih yang harus didahulukan? Mana yang harus didahulukan? Ada nggak yang rela nih? Ada nggak yang rela sampai seperti ini ke tahap ini? Biar saya masuk neraka asal anak saya jangan, nggak akan ada pada kenyataannya nanti di akhirat. Biarlah saya masuk neraka asal orang tua saya masuk surga, nggak akan ada pada kenyataannya. Karena seperti di surat Abasa, itu yang yauma yafirul mar'u min akhi, setiap orang itu akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dari ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena bagi setiap individu manusia nanti di akhirat hanya akan sibuk memikirkan dirinya. Bagi orang tuanya, kan ayat sebelumnya menyebut yauma yafirul mar'u min akhi. Ini di akhirat nantinya setiap orang itu akan lari dari siapa? Lari kan menjauh, maksudnya lari menjauh dari min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Ini keluarga nih yang disebut nih. Dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri dan anaknya. Kenapa? Semuanya hanya memikirkan diri sendiri. Gak akan ada biar saya masuk neraka asal orang tua saya masuk surga. Gak ada nanti yang demikian. Jadi di ayat tadi yang pokok adalah ku anfusakum, peliharalah, jagalah, selamatkanlah diri kamu dari api neraka. Wa ahlikum dan keluarga barulah. Kalau di dunia iya, mau berjuang berkorban demi orang tuanya, demi anaknya. Seringkali seseorang kan mengorbankan dirinya malah untuk orang tua dan anak, dia korbankan dirinya. Iya, di dunia bisa, di akhirat ada nggak yang demikian? Moal. Di akhirat semuanya hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Nah, ini kecintaan secara naluri dan akal gitulahnya. Rasulullah menyebut orang tua dan anak karena ini sudah tertanam pada setiap manusia. Kecintaan secara naluri dan akal. Nah, itu harus dikalahkan, berarti itu harus dikalahkan dengan kecintaan kepada Rasul. Kalau kepada Rasulullah dasar kecintaannya apa? Nu tadi pan wabuh henteu, tetangga lain, babaturan lain. Kenapa harus menjadi manusia yang paling dicintai? Kalau kecintaan kepada orang tua, anak, harta lah gitu, tadinya harta, jabatan, apalah. Ini kecintaan yang berdasarkan tabiat asli manusia.
paling menyebutnya ya itu kan bawaan, naluri atau akal, itu mah yang paling tinggi. Tapi kecintaan kepada Rasulullah SAW itu karena ilmu. Karena ini kan yang tertinggi, ilmu itu kan mengalahkan rasa, ilmu mengalahkan akal. Karena ilmu nih, mencintai Rasulullah SAW itu karena ilmu. Kalau kecintaan kita kepada Rasulullah bisa nggak mengalahkan besarnya? Ini besarnya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bisa nggak mengalahkan besarnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah? So, kira nih, kalau kita mencintai Rasulullah, iya, bisa nggak lebih besarnya kecintaan kita kepada Rasulullah mengalahkan besarnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena kan kecintaan Rasulullah bukan naluri. Kecintaan kepada Rasulullah bukan akal, tapi berdasarkan ilmu. Siapa yang lebih tahu, yang lebih mengenal kepada Rasulullah dibandingkan dengan para sahabat? Ya malah ya kan, ada nggak yang lebih mengenal Rasulullah dibandingkan dengan para sahabat? Nggak akan ada. Nah, sementara kan kecintaan ini kepada Rasulullah itu kecintaan berdasarkan ilmu. Artinya kecintaan siapapun yang ya ilmu. Kalau para sahabat ilmu bagi mereka itu nyata, itunya Rasulullah mereka lihat, Rasulullah itu mereka dengar. Muncul kecintaan yang sangat besar karena mereka sangat mengenal Rasulullah, bahkan dari dekat itulahnya, mengenal sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga muncullah kecintaan yang ya karena ilmunya juga kan, karena mereka beriman. Sehingga kecintaan para sahabat kepada Rasulullah itu sangat besar. Nah, siapapun yang mencintai Rasulullah kalau sudah punya ilmu, artinya kita mengenal Rasulullah SAW itu hanya berdasarkan dalam tanda kutipnya berita, kabar. Kan hanya kabar, kan hanya berita kan, Rasulullah itu bagaimana sih? Banyak kabar, banyak berita yang menerangkan Rasulullah. Nah, kalau para sahabat kan mengalami, mereka bertemu langsung, mereka melihat, mendengar dan merasakan Rasulullah secara langsung. Ilmu mereka lebih dalam tentang Rasulullah dibandingkan dengan siapapun. Sehingga nggak akan ada yang kecintaannya terhadap Rasulullah lebih besar daripada kecintaan para sahabat kepada mereka. Tapi kan Allah juga tahu, untung ya. Tapi kan Allah juga tahu kalau hal itu sangat mempengaruhi kadar kecintaan kepada seseorang kepada Rasulullah. Kalau para sahabat kecintaannya sangat besar, iyalah gitulah, ya iyalah, ya pantaslah. Tapi kan semua umatnya berilmulah tentang Rasulullah, mereka pasti akan muncul di dalam dirinya kecintaan yang sangat besar. Karena tuntutan ini bukan hanya bagi para sahabat. Tidak sempurna, loh rasanya mending diterjemah demikiannya. Tidak serius itulah. Tidak serius, tidak benar-benar beriman sebelum aku lebih dicintai. Ini bukan hanya bagi para sahabat, bagi semua umatnya, seharusnya bagi seluruh manusia. Tapi kan biar bagaimanapun ya bertingkat-tingkatlah sesuai dengan keilmuannya masing-masing tentang Rasulullah SAW. Ya, sehingga secara garis besar tadilahnya, secara garis besar gak akan ada yang kecintaan kepada Rasulullah lebih besar daripada para sahabat. Karena ilmu mereka tentang Rasulullah SAW paling dalam, karena mereka bertemu langsung, mereka melihat langsung, mereka mendengar langsung, mereka merasakan langsung.
dari Rasulullah SAW. Nah, oleh Allah kan levelnya diturunkan. Kalau para sahabat itu sampai 10 misalnya, kalau kita ini hanya analogi lah, asumsinya demikiannya. Asumsi nih seperti ini. Kalau para sahabat itu levelnya sampai 10, kalau para sahabatnya levelnya sampai 10, Allah menurunkan kamu sampai 5 pun sudah maksimal. Bisa sampai 5 saja sudah hebat. Yang mencintai Rasulullah SAW itunya sampai setengah dari besarnya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Oh, itu sudah paling hebat. Wajar kata Allah, karena kamu tidak tahu secara langsung. Ya, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Tapi nih apa namanya bahasa ininya, apresiasi dari Rasulullah SAW tentang keimanan orang yang belum pernah bertemu, melihat, mendengar langsung sangat tinggi dari Rasulullah. Rasulullah SAW menyebut apa namanya disebut seperti ini hanya mungkinnya, orang-orang yang keimanannya hebat luar biasa adalah orang yang mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka beriman dengan keimanan yang sangat tinggi. Mereka orang-orang hebat. Ya kita lah, enak aja. Ya kita lah, oh iya gitu. Gini kan masih kene, bisa jadi masih seperti itu, lebih takut kehilangan jabatan dibandingkan dengan kehilangan Rasulullah. Kalau tadi kan para sahabat contohnya, mereka bawa semuanya ghanimah, tapi aku nggak akan kembali, nangis mereka. Mereka malah mengatakan, ya sudah lah, itulah, biar semuanya untuk orang Mekah, asal Rasulullah kembali lagi ke Madinah. Sangat takut mereka kehilangan Rasulullah. Nah, ini yang masih kecintaan terhadap, bahkan bukan Rasulullah di sini menyebut orang tua anak, ini malah jabatan, malah harta. Kecintaan terhadap jabatan, kecintaan terhadap harta lebih besar mengalahkan kecintaannya terhadap Nabi. Aduh, ya cek Nabi itu, saya menyebut orang tua dan anak, kenapa harta kamu bawa-bawa gitu ya, menjadi yang lebih dicintai dibandingkan dengan Nabi. Gak serius nih, benar-benar rendah, benar-benar tidak bersungguh-sungguh nih dalam beriman kan, karena di sini sudah disebutkan, dikaitkan dengan iman. Makanya Imam Bukhari di sini kali ini gitu, Imam Bukhari di sini tidak mengutip redaksi hadis jadi judul, karena kalau redaksi hadisnya adalah tidak benar-benar beriman sebelum aku lebih cintai. Kalau di sini Imam Bukhari lebih ke apa namanya, lebih ke umum lah. Mencintai Rasulullah SAW itu bagian dari iman. Nah, ini juga sama nih dengan yang kemarin, berarti sejak ini kan apa namanya, sejak awal sihnya dari bab tentang kajian iman ini, yaitu yang paling dulu dimunculkan oleh Imam Bukhari itu adalah rasa malu, bagian dari iman. Ini rasa malunya yang paling dulu dimunculkan itu di bab pertama tuh, Rasulullah Imam Bukhari ya sudah memunculkan rasa malu bagian dari iman. Kalau saya lebih mengartikan identik, rasa malu identik dengan iman. Ini juga sama, mencintai Rasulullah itu identik dengan iman. Orang kafir mana ada kecintaan kepada Rasulullah? Ya kalau orang kafir ya pastilah, wajar, bukan pasti, harus malah lah. Masa sih orang kafir mencintai Rasulullah karena apa sih? Kira-kira ada nggak orang kafir yang mencintai Rasulullah? Iman itu mencintai, iya, aneh, aneh, hal mustahil. Karena di sini, nah ini yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari, mencintai Nabi identik dengan iman. Ini judul Imam Bukhari-nya, bukan mengutip dari hadisnya.
catatannya masih banyak nih terserah nu hiji ya. Ini luar biasa nih babnya nih ya, Imam Bukhari nih ya. Nah, hadisnya juga demikian, dimana hadisnya kan mengorek gitu kan, hadisnya itu mengorek lebih dalam lagi, yang kurang lebih dari situlah pada diri manusia di luar iman, di luar agama, nggak pakai iman, nggak pakai agama, kecintaan manusia terhadap sesuatu itu ada, itu berarti tabiat. Orang tuanya kah, anaknya, bahkan tadi harta, jabatan atau apapun, seseorang mencintai, itulah manusia. Tapi itu harus dikalahkan, gitu kan? Itu harus dikalahkan dengan menempatkan Rasulullah SAW menjadi yang paling dicintai. Bagaimana bisa demikian? Rasulullah itu siapa? Ini masalahnya, iman. Ya, karena beriman pasti bisa demikian. Seharusnya, alah, itu terbetegera teh dina kurung, seharusnya karena beriman dalam kurung, seharusnya bisa demikian, menjadikan Rasulullah yang paling dicintainya, bahkan mengalahkan yang paling dicintai pada asalnya adalah orang tua anak. Ya, berimanlah berarti yang bersungguh-sungguh, yang benar. Tosah rasanya masih, ya nantinya ke pertemuan berikutnya masih bab inilah, ini catatannya masih banyak, dan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, dan luar biasanya Ibnu Hajar Al-Asqalani nih menerangkan bab dan hadis ini nih. Kalau judulnya kan itu kan, mencintai Rasulullah itu adalah iman lah, gitulah mending ogenya bukan bagian lagi lah, mencintai Rasulullah itu adalah iman, beriman. Nah, ternyata hadisnya Rasulullah menyampaikan yang asal bagaimana, kemudian harus diubah.